Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan ketemu lagi bersama saya channel Acak Adut di program Podcast TV Indi Indonesia. Nah, acara podcast kita pada malam hari ini kita menampilkan seorang sosok tokoh masyarakat yang udah tidak asing lagi di masyarakat Kota Solo. Siapa dia? Oke, Bung Edi Kopi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam Bung Edi Kopi. Kenapa saya harus manggil Bung Edi Kopi? Karena kalau dilihat dari performennya nggak kelihatan tua banget ya. Oh nah. Masih lebih muda. Ya. Jadi biar obrolan kita pada malam hari ini biar seru ya, kita menyamakan semuanya. Jadi tidak harus melihat dari usia ya. Karena menjadi seorang tokoh masyarakat itu kan tidak diukur dari usia. Betul Bung Edi Kopi? Iya, betul sekali. Nah, buat teman-teman yang lagi menyaksikan podcast channel Acak Adut di program TV Indi ini, pada malam hari ini kita pengen mengangkat tema, yaitu temanya adalah karena dengan semaraknya menjelang legislatif 2024 ini sungguh betul-betul sangat luar biasa nih. Ya. Jadi sebenarnya tema yang ingin saya angkat, saya pengen merubahnya karena di sini adalah manuver politik. Nah, kenapa harus saya ganti dengan manuver politik? Karena Bung Edi Kopi ini kalau kita ikutin jejak rekamnya sungguh sangat luar biasa nih pengalamannya. Dari pernah menduduki menjadi Partai Golkar dan beliau juga menjabat sebagai ketua DPRD ya. dua periode tiga periode jadi ketua DPRD ya. Dua periode jadi ketua DPRD Kota Solo ya, dan pernah menjabat sebagai ketua Golkar ya. Setelah dari Golkar istirahat ya. Terus kemudian ikut beberapa kali mencaleg, satu kali di Nasdem 2014, kemudian di Gerindra 2019. Wis, tuh kan teman-teman bisa tahu Bung Edi Kopi ini pengalamannya untuk di peta dunia politik ini udah nggak asing lagi. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Tadi sekilas jejak rekam Bung Edi Kopi ini mungkin masyarakat Kota Solo udah tidak asing dengan beliau karena pengalaman beliau di dunia politik khususnya di Kota Solo ini udah tidak pernah diragukan lagi. Oke, Bung Edi Kopi. Ya. Apa yang melatar belakangi Bung Edi Kopi bergabung di Partai Nasdem? Terima kasih. Sebetulnya hanya menjadi latar belakang kenapa saya bergabung kembali dengan Nasdem. Kemudian Nasdem mencalonkan saya sebagai calon anggota legislatif karena kondisi. Karena kondisi ya. Ya. Kondisi saya terakhir menjadi ketua DPRD itu 2009. Kemudian sejak 2009, 2014 dan 2019 saya membandingkan ya, ketika di era kepemimpinan saya sebagai ketua DPRD, kemudian sampai dengan hari ini, mohon maaf saya katakan banyak masyarakat yang mengatakan merasa tidak punya keterwakilan di lembaga legislatif. Karena apa? Karena kondisi yang kita lihat akhir-akhir ini adalah kebanyakan dari kawan-kawan kita yang ada di DPRD yang kebetulan mencalon beberapa kali sejak 2019 sampai 2024 besok ini, hanya sesaat ketika ada pesta demokrasi, mereka baru sadar bahwa mereka butuh masyarakat kembali. Inilah yang memotivasi saya kenapa saya ikut berperan juga dalam calon legislatif ini untuk merubah image masyarakat bahwa mereka tidak salah lagi memilih untuk 2024. Sebab kalau perilaku dan sikap-sikap masyarakat kita di era 2019 dan 2004 itu adalah rasa keterwakilan dari sebagian masyarakat kita yang sudah memberikan hak suaranya kepada para calon-calon dari beberapa partai politik, merasa tidak ada mempunyai keterwakilan. Karena itu dari beberapa kali saya diundang untuk ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan tokoh-tokoh partai, meminta silakan Pak Edi coba kembali untuk ikut, mudah-mudahan terjadi perubahan. Dan kita memang harus menyadari juga di era Pileg 2024
maupun Pilpres 2024, saya mengangkat tema perubahan sudah harus terjadi di daerah kita. Alhamdulillah nanti kalau perubahan ini terjadi, tentu kita berharap nanti kawan-kawan di partai politik nanti yang terpilih 2024 menyadari bahwa mereka bisa duduk di lembaga legislatif karena ada suara masyarakat yang menitipkan kepada mereka untuk dapat menjadi penyambung aspirasi agar mereka itu bisa juga memperhatikan kondisi yang terjadi di lapangan akhir-akhir ini. Motivasi itulah yang membawa saya hari ini untuk mencalonkan diri kembali dengan diusung oleh Partai Nasdem. Wis, mantap. Ini buat masyarakat Kota Solo, jangan pernah ragu kita kalau dapat masukan ya. Ini sebenarnya tujuan untuk pencerdasan masyarakat, biar mindsetnya bisa berubah. Nah, saya mau nanya Bung Edi Kopi, apa aja sih yang telah Bung Edi Kopi lakukan di saat dulu diberikan kepercayaan amanah 2 periode loh? Apa yang telah Bung Edi pernah lakukan waktu menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Solo? Kita pengen flashback buat jejak rekam aja, biar masyarakat juga bisa tahu bahwa sejauh mana sih perjalanan Bung Edi Kopi ini. Jadi kalau kita beranjak ketika periode 99 saya terpilih menjadi Ketua DPRD sesudah pemilu, rasa keprihatinan saya adalah kondisi kota ketika itu. Karena pada saat itu pemilihan kepala daerah itu kan masih dilakukan oleh DPRD. Kondisi kota yang terjadi hari itu adalah kita ingin memajukan Kota Solo ini sejajar dengan kota-kota lain yang ada di Sumatera Barat. Tapi sebagian dari apa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di era sebelum tahun 2000 itu adalah banyaknya aset-aset daerah yang berpindah tangan kepada pihak ketiga. Oh gitu ya. Jadi ketika itu kalau tadi dari media mempertanyakan apa yang sudah dilakukan, saya pernah juga mendesak pemerintah daerah untuk menarik kembali aset-aset yang sudah diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah dalam rangka pengembangan kota yang sudah dipindah tangan kepada pihak ketiga. Salah satu contohnya adalah Pasar Pagi sekarang. Pasar Pagi sekarang itu dulu ada kelebihan dari pembangunan Terminal Baris Solo itu 1/4 hektar. Saya diundang oleh beberapa tokoh masyarakat yang sekarang sudah almarhum, meminta saya dan mendesak saya kembalikan apa yang sudah kita berikan kepada pemerintah kota. Alhamdulillah ketika itu kita berhasil menarik kembali aset kita yang 1/4 hektar itu dengan istilah penggantian dari biaya yang sudah ditimbulkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga, dan sekarang itu terbukti. Pasar Pagi itu adalah aset kota yang kita ambil kembali dengan cara kalau maaf kita memaksakan dengan kekuatan DPRD ketika itu, karena kita baru reformasi, jadi memang pemerintahan daerah itu adalah wali kota dan DPRD. Jadi kita punya kewenangan yang sama dengan yang sama, sehingga bagaimana kita mengembalikan aset-aset yang selama ini sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga. Namun yang sangat kita sesalkan adalah ketika aset itu sudah kembali, dibangunlah bermacam sarana pertokoan, pasar pagi, pasar modern di sana. Sampai hari ini saya merasa prihatin berapa miliar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kota untuk membangun pasar modern itu, yang hari ini tidak ada manfaatnya. Jadi tidak ada dampaknya. Tidak ada dampaknya dari apa yang kita perjuangkan itu. Kita berharap masyarakat Kota Solo ini dapat menikmati sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Tapi ternyata mungkin pemerintah daerah ketika melakukan pembangunan Pasar Pagi itu tidak melakukan survei dulu dengan kondisi pasar kita yang ada. Sehingga sekarang itu boleh mohon maaf kita katakan itu sudah jadi bangunan tua yang tinggal. Berarti sia-sia dong Bung Kopi memperjuangkan itu dong. Ya. Yang kedua, saya pernah juga memperjuangkan bagaimana kantor pos yang ada di Pasar Solo sekarang itu untuk kita pindahkan keluar ke pinggiran kota. Tujuan kita untuk menarik kantor pos itu menjadi aset pemerintah daerah adalah supaya di sana bisa dibangun menjadi pusat pertokoan. Saya gembira ketika di era tahun 2014 sampai 2019 itu dibangun pasar modern lagi di sana. Tapi hari ini juga menjadi bangunan tua yang tinggal yang tidak bisa dimanfaatkan. Kadang-kadang saya juga merasa terenyuh apa yang sudah kita perjuangkan selama ini, hasilnya tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Solo. Seru, sangat seru nih buat teman-teman yang lagi menyaksikan obrolan kita pada malam hari ini. Bung Edi Kopi, bosan nggak Bung Edi Kopi
untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai anggota legislatif. Karena udah 2 periode dulu Bung Edi Kopi diberikan kesempatan, Ya. dan telah banyak juga Bung Edi Kopi lakukan dan banyak contohnya gitu loh. Ya. Nah, di usia Bung Edi Kopi yang sekarang ini memang masih mau ikut peran andil lagi gitu, untuk menjadi anggota legislatif. Apa enggak di rumah aja istirahat, kumpul sama istri dan anak-anak gitu. Rasa tanggung jawab kita kepada masyarakat, rasa tanggung jawab kita kepada daerah, saya tidak pernah mengenal batas usia. Batas usia nggak pernah ya. Jadi kalau Bung sekarang melihat ada beberapa gambar baliho saya yang dipasang di jalan-jalan tertentu di Kota Solo ini, khususnya Dapil Tanjung Harapan, saya mengangkat tema dari baliho saya itu adalah pengabdian tanpa batas. Jadi berapapun usia kita, sepanjang kita punya komitmen untuk memajukan kota ini, jangan dinilai faktor umur. Faktor umur ya. Buat apa orang muda duduk di lembaga legislatif kalau hanya diam? Oh iya, betul. Biar beri kesempatan yang tua supaya dia bisa juga bersuara. Iya. Karena yang tua ini juga mungkin pengalamannya udah lebih dari yang muda sebenarnya. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya yang muda pun sebenarnya juga mereka sangat membutuhkan yang tua juga karena bimbingan. Tapi menurut saya Bung Edi Kopi juga nggak tua-tua banget sih. Apalagi dengan atribut yang beliau gunakan dengan nomor 5. 5 ini artinya istilahnya ya beliau tahu sendiri ya, 5 ini berarti jangka waktunya 5 tahun mungkin. Iya. Ya. Itu untuk bisa hidup. Nah, Bung Edi Kopi, ini kita sekarang ini pengen mengangkat isu, ya, pengen mengangkat isu nih. Ya. Biasalah kalau pesta legislatif, apalagi di 2024 ini, apalagi buat Kota Solo, ini sangat semarak nih dengan politik uang. Nah, apakah Bung Edi dari pengalaman yang dulu udah pernah berkecimpung di sana, pakai uang nggak sih? Naif kita kalau kita bicarakan dari beberapa kali pileg itu nuansa money politik itu sangat tinggi sebetulnya. Sangat tinggi ya. Saya bukan mengasumsikan pada diri saya secara pribadi. Sebetulnya banyak calon-calon yang potensial. Tapi karena mereka tidak punya modal, mereka tidak punya finansial, ya akhirnya masyarakat kita sendiri yang merasakan akibatnya. Iya. Karena mereka tidak mampu mengantarkan uang kepada pemilih yang sudah mereka usahakan untuk mendapatkan dukungan suara, tidak ada yang bisa diberikan. Akhirnya ya suara-suara masyarakat kita yang ditukar dengan dalam bentuk lembaran kertas itulah yang hari ini kita lihat kenyataannya. Jadi kita berharap sebetulnya, Bung, ya, di era 2024 ini kepada masyarakat Kota Solo kita berharap sadarlah. Jadilah pemilih cerdas. Saya ingin menyampaikan sebuah pantun yang selama ini selalu saya sampaikan di mana-mana ketemu dengan tokoh-tokoh politik. Apa tuh pantunnya Bung Edi? Orang Minang mengenal Datuk Perpatih. Ya. Datuk Perpatih hidup di zaman dulu untuk kita semua. Jangan mau tukar suara dengan pitih. Ingat, 5 tahun masyarakat kita yang terima pitih itu akan keneota. Mantap. Itu pantun dari Bung Edi Kopi itu. Jadi pitih itu adalah uang sebenarnya. Berarti apa trik Bung Edi Kopi untuk politik uang itu tidak terjadi untuk di pileg saat ini? Saya maaf Bung ya, saya agak pesimis ini. Ya. Kalau ada kawan-kawan kita yang mencalek berharap untuk duduk di DPRD yang tidak akan mempergunakan finansial, itu persentasenya sangat minim. Ya. Pengalaman saya 2019. Ya. Ada beberapa calon yang sudah tertangkap tangan menyebarkan uang dalam bentuk amplop kepada calon pemilih. Ya. Ya, kepolisian begitu ingin membuka kasus ini. Tapi yang kita sayangkan ketika proses ini dibawa ke pengadilan, yang bersangkutan dinyatakan bebas. Padahal itu petugas kepolisian yang menangkap tangan pembagian uang kepada calon-calon pemilih. Ini kita berharap pada kesempatan ini bahwa kalau mau memang politik uang ini kita basmi habis di Kota Solo ini,
Jangan hanya Bawaslu saja yang bertugas. KPU. Jangan hanya polisi saja yang bisa bertindak. Tapi seluruh komponen yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran aturan pemilu ini. Apakah itu pihak kepolisian, apakah itu Bawaslu, apakah itu kejaksaan dan pengadilan. Mari kita beri sampel kepada masyarakat kita. Karena banyak pemilih-pemilih pemula yang hari ini juga memperhatikan ketika ada kasus money politik yang diangkat ke permukaan dan menjadi kasus pidana, harusnya memang calon-calon seperti itu dikenakan sanksi hukum secara pidana, dan orang yang menerima bentuk-bentuk pemberian uang dalam bentuk penukaran suara itu juga akan berpikir dua kali, karena yang memberi dengan yang menerima akan menerima sanksi hukum yang sama. Itu menurut undang-undang. Mantap. Nah, jadi buat masyarakat Kota Solo, cerdaslah kita dalam memilih dan menentukan pilihan. Pencerdasan yang dilakukan oleh Bung Edi Kopi. Boleh sambil minum ya? Oh, boleh, Bung Edi Kopi. Nah, jadi sebenarnya untuk mengingatkan bahwa kita jangan mau dibodohin, kan gitu. Nah, satu lagi nih, Bung Edi. Ya. Seandainya masyarakat Kota Solo memberikan amanah dan kepercayaan buat seorang Edi Kopi duduk lagi di legislatif, apa yang akan Bung Edi lakukan nanti di saat terpilih dan duduk? Ini pasti beda zaman, beda kebijakan, Ya. Betul kan? Jadi, Bung, cikal bakalnya sebetulnya masyarakat bisa mempercayai suaranya itu kepada calon nanti untuk duduk di DPRD. Saya berani tantang, mohon maaf. Ya. Ada enggak seorang calon anggota legislatif yang hari ini akan bertarung 14 Februari 2024? Berani enggak kontrak politik dengan masyarakat? Oh. Ini program. Enggak perlu uang dibawa kepada masyarakat. Tapi kontrak politik yang ditandatangani oleh masing-masing calon yang akan dipilih itu berani membuat kontrak politik. Kalau seandainya dia terpilih, dia tidak berbuat untuk kepentingan masyarakat, sanggup dan untuk mundur. Kalau saya untuk itu, berapa lembar pun yang diminta surat kontrak politik, mau dilegalisir ke notaris atau dilegalisir ke pengadilan, saya sanggup dan berani untuk itu. Oh, mantap nih tantangan sebenarnya nih dari seorang Bung Edi Kopi bagi masyarakat yang di luar sana yang kalau udah menonton, ini adalah salah satu tawaran ya. Tawaran yang ditawarkan oleh seorang Bung Edi Kopi, tawaran kontrak politik. Berarti hitam di atas putih ya. Ya. Kalau tidak bisa menjalankan itu, siap mundur. Dan ya, saya siap mundur. Dan Bung harus ketahui, ya, saya sudah punya tim di bawah. Ya. Tapi bukan tim untuk mencarikan suara bagi Edi Kopi. Tapi tim memantau di bawah siapa saja yang menjadi pelaku dalam money politik ini. Tim saya sehingga sanggup dan siap untuk bekerja sama dengan Bawaslu dan pihak kepolisian. Wis, mantap. Nah, ini penting sama-sama kita niatkan lah. Solo ini harus bersih dari ya. Sikap-sikap dan perilaku para calon anggota legislatif yang hanya mengandalkan finansial yang menumpuk, tas yang diisi padat dengan uang, dan itu mencari suara dengan sistem seperti itu. Kasihan kita masyarakat kita ke depan. Oke, mantap. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Ya, Bung Edi Kopi. Setelah bergabung di Partai Nasdem, berapa target kursi yang ingin diraih oleh Partai Nasdem untuk legislatif di Kota Solo ini? Kalau secara institusi partai, saya tidak bisa mentargetkan karena itu adalah kewenangan dari pengurus partai. Tapi minimal bagi saya secara pribadi, yang menjadi target saya adalah saya dipilih oleh masyarakat. Berapapun jumlahnya, walaupun tidak akan duduk di DPRD, harapan saya adalah masyarakat mempercayai bahwa Edi Kopi itu masih punya peluang. Sampai tidak sampai nanti Allah yang mentakdir. Oke, mantap. Nah, oke. Bung Edi Kopi dengan urut nomor berapa di Partai Nasdem? Saya nomor urut 7. 7. Dapil saya Tanjung Harapan. Berarti Dapil 2? Iya, Dapil 2. Cuma ada pesan yang ingin saya sampaikan kepada para penonton, para pemirsa. Kalau Edi Kopi datang ke rumah Bapak dan Ibu mengucapkan salam, jangan dikonotasikan salam itu membawa amplop. Oh gitu ya.
Saya tidak akan lakukan itu. Mohon maaf tadi Bung sudah mengatakan dari faktor umur mungkin masih banyak potensial tenaga muda kita yang ada di DPRD. Tapi seminimal-minimalnya di sisa-sisa usia ini apa salahnya kita berbuat yang terbaik. Sebab kalau kita lakukan dengan money politik, kita duduk di DPRD 5 tahun, kita makan uang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua kepada masyarakat yang hobinya terima duit. Nah, ini buat masyarakat yang terima uang nih. Ingat nanti suatu saat orang yang ngasih bapak dan ibu duit untuk meminta suara itu. Mereka akan ingat kepada bapak dan ibu untuk menyampaikan aspirasi bapak dan ibu. Saya mohon maaf katakan, itu tidak akan mereka lakukan. Karena suara bapak dan ibu sudah dibeli. Sudah dibeli ya. Kan masalah kan udah saya kasih uang ini. Iya. Nah, terus mau coba datang pada mereka, Pak, tolonglah saya ini kondisi kami, Pak. Dia enggak Pak datang, enggak boleh. Dibagi dulu ketika bahasa itu akan keluar nanti. Iya. Jadi sadarilah masyarakat bahwa pemilih cerdas itu sekarang bukan orientasinya kepada finansial, bukan ya. tapi kepada konsep berpikir bagaimana ke depan menjadikan masyarakat itu adalah sejahtera dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan fungsi DPRD terlaksana dengan baik sebagai pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya yakin masyarakat, kalau pemerintah daerah sudah berpihak kepada masyarakat diawasi oleh DPRD, kesejahteraan masyarakat itu akan bisa diraih dengan sebaik-baiknya. Dan saya janjikan, insyaallah mudah-mudahan selesai pemilu 2024, perubahan baik di Kota Solo atau di Indonesia ini akan terjadi. Dengan apa yang saya pakai ini garansi bagi masyarakat Kota Solo. Anies Baswedan yang akan melakukan perubahan itu. Dan Edi Kopi juga akan bertindak melakukan perubahan kalau terpilih nanti. Berarti disinilah saatnya seorang Bung Edi Kopi menantang buat para caleg-caleg legislatif nanti 2004 dengan ide dan gagasan. Mending itu aja ya. Iyalah, ide dan gagasan aja ya. Masa orang baru pulang dari rantau hidup di Solo kemudian terpilih karena kemampuan dia enggak. Enggak. Karena duitnya aja dia. Oke. Nah, itu saudara-saudara perbincangan saya pada malam hari ini dengan Bung Edi Kopi yang mungkin masyarakat Kota Solo udah tidak asing lagi lah dengan siapa beliau. Jadi yang saya katakan tadi itu jangan pernah melihat dari segi usianya, tapi lihatlah dari apa yang telah dia perbuat selama ini. Oke. Terima kasih Bung Edi Kopi. Jangan lihat finansialnya, tapi lihat hasil kerjanya. Hasil kerjanya, nah itu mantap. Jiwanya masih muda kan? Insyaallah mudah-mudahan. Pesan terakhir, ada yang ingin disampaikan? Harapan saya kepada kita semua, kepada masyarakat kita, ya. Kalau selama ini suara kita diharapkan oleh bakal calon untuk duduk di lembaga legislatif, jadilah Bapak dan Ibu perpanjang tangan dari aparatur pemerintah. Lembaga pengawasan pemilu sangat membutuhkan peran serta Bapak-Bapak. Kalau ada yang datang, laporkan. Membagi-bagi uang ini dengan bukti-buktinya. Insya Allah mudah-mudahan Bawaslu, KPU, dan pihak kepolisian akan melakukan tindakan karena ini adalah pelanggaran pemilu. Oke. Nah, itu pesan terakhir dari seorang Bung Edi Kopi. Oke, sampai jumpa dan ketemu lagi bersama saya channel Cakadut di program TV Indi Indonesia. Saya pamit diri. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Edi Kopi. Sehat terus ya.